yaitu penghapusan kata dalam Piagam Jakarta. Keputusan yang diambil pada 18 Agustus 1945 ini bukan cuma soal kata-kata, tapi soal persatuan, kompromi, dan masa depan bangsa. Yuk kita kulik bareng kenapa 7 kata itu dihapus dan apa dampaknya bagi Indonesia sampai hari ini. Bersama tamu spesial kita kali ini. Pak, jadi di sini saya mau nanya dulu nih. Baik ya. Menurut Bapak tuh apa sih Piagam Jakarta itu tuh apa sih? Sebetulnya Piagam Jakarta itu sebetulnya adalah rumusan dari Pancasila, gitu ya. Walaupun Pancasila itu dirumuskan dari bulan Juni, tapi penggunaannya itu dipercepat karena Indonesia sudah sudah melaksanakan proklamasi. Ya, oleh karena itu maka pada saat 17 Agustus proklamasi, maka tanggal 18 Agustusnya resmi dasar negara kita harus digunakan. Nah, jadi Piagam Jakarta itu sebenarnya draft yang akan dijadikan sebagai dasar negara seperti itu. Dikenal dengan Pancasila. Terus gimana sih sampai ada si 7 kata itu di Piagam Jakarta? Jadi sila pertama yang kita kenal itu kan sekarang ini kan tulisannya Ketuhanan Yang Maha Esa, ya. Tapi sebetulnya pada saat rapat di Jakarta itu tadinya sila pertama itu kan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, kan seperti itu sila pertamanya. Nah, pada waktu itu kan tidak menggambarkan agama yang lain, walaupun pada waktu itu sebetulnya agama Islam adalah agama mayoritas. Dan pada waktu itu sangat 90% kita itu adalah beragama Muslim Islam. Jadi dibutuhkan hukum yang kuat agar masyarakat kita yang Islam ini pada waktu itu mendapatkan hak dari segi aturan seperti itu. Tetapi yang kita perlu kenal pada waktu itu kan kenapa itu harus dihapuskan, karena kan memang enggak semuanya masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Jadi ada pro dan kontra gitu kan, tapi pro dan kontranya bukan dalam bentuk protes, tapi masih dalam bentuk keberatan, terus seperti itu. Terus kalau proses penghapusannya itu kayak gimana sih Pak? Nah, proses begini, jadi pada saat tanggal 18 Agustus itu pada saat Piagam Jakarta itu diumumkan, ya, nah itu ada 2 daerah yang mengajukan keberatan. Yang pertama itu dari Medan, pada waktu itu banyak keberatan karena tidak menggambarkan agama semua banyak pihak. Lalu dari bagian Indonesia bagian timur, pada waktu itu ketemu dengan perwira Jepang, dan perwira Jepang itu melaporkan kepada Muhammad Hatta bahwa masyarakat Indonesia Timur yang mayoritas tidak beragama Islam pada waktu itu agak keberatan. Nah, kalau jadi agak keberatan dan ada nada ancaman, kami kalau seperti itu kami berdiri sendiri aja deh, gitu ya. Bukan ada ancaman, ada protes seperti itu. Nah, pada waktu itu penghapusan syariat Islam bagi para pemeluknya agak-agak berat dalam rapat itu. Nah, Ki Bagus Hadikusumo, wakil dari Muhammadiyah pada waktu itu agak keberatan kalau dihapus. Karena kenapa? Karena ini buat masyarakat Islam hukumnya ini. Nah, nanti bagi masyarakat non Islam itu nanti atau yang non Muslim itu menggunakan aturan hukum negara. Tapi karena ini dipakainya secara negara sebagai dasar negara yaitu Pancasila, maka para utusan dari daerah yang lain itu bermohon itu dievaluasi, diverifikasi. Apa kan itu kan istilahnya kita harus ada yang mengandung persatuan ya. Iya. Kalau kayak gitu jadi kayak membedain ya antara Islam sama yang Islam. Iya, akhirnya para tokoh cendekiawan kita pada waktu itu akhirnya memutuskan dihapus pada hari itu juga, dan Ki Bagus Hadikusumo pun akhirnya juga sudah mengalahkannya mengikuti aturan rapat bahwa yang berkaitan dengan menjaga syariat Islam itu dihapus menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi seperti itu sebut. Jadi ada keberatan dari 2 daerah, dari Medan ya, sama dari Indonesia bagian timur. Yang kita tahu dari Ambon, Maluku, dan juga Timur Timur ya, nah itu mereka Timur Timur ya, Flores ya.
agak protes. Jadi berharap karena mereka pun juga berjuang supaya Indonesia ini merdeka, tidak dijajah oleh Belanda lagi, itu seperti itu sebetulnya. Oke, begitu ya Pak. Jadi gitu ya teman-teman ya, proses dari penghapusan 7 kata. Lalu Pak, saya mau nanya lagi nih, kenapa sih 7 kata itu harus dihapuskan? Terus pesan moral yang bisa kita teladani di generasi sekarang tuh kayak gimana? Nah, dihapuskan itu untuk dalam artian merangkul semua golongan dengan hanya menggunakan syariat ketuhanan Maha Esa, maka seluruh agama yang ada di Nusantara itu diakui dalam sila pertama. Itu pertama. Lalu yang kedua, kalaupun ada yang menganut kepercayaan, ya sebutan ketuhanan Maha Esa itu adalah sebutan kepada Sang Pencipta. Ya, kepada Sang Pencipta, apapun agamanya, maka ada kekuatan yang lebih besar daripada manusia itu sendiri, itu Sang Pencipta. Jadi mewakili semuanya. Apa keseluruhan semua agama ini? Ya, mewakili. Dan yang harus diteladani adalah pada waktu itu, walaupun umat Islam pada saat itu mayoritas, tapi mereka rela, mereka siap ya demi persatuan Indonesia dalam bentuk sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Padahal pada waktu itu umat Islam itu mencapai 90%, tapi rela siap merangkul apapun perbedaannya, maka tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas. Nah, jadi akhirnya itu dihilangkan dan kita menjadi sila pertamanya ketuhanan Maha Esa. Jadi saya berharap kepada generasi muda, tokoh kita aja yang dulu itu tidak membeda-bedakan dan siap rela demi persatuan Indonesia, tidak memandang agama atau apapun, yang penting itu persatuan Indonesia. Berarti kita harus menghargai gitu lah ya, meskipun kita saling berbeda agama, kayak simbol bineka tunggal ika kan berbeda-beda tapi tetap satu sama. Jadi agama itu adalah urusan pribadi, tidak dijadikan sebagai bahan pembicaraan atau candaan, karena itu kepercayaan masing-masing dan kita tidak bisa membeda-bedakan dan kita saling menghargai. Kalau membeda-bedakan tapi saling menghargai. Bayangkan tokoh cendekiawan kita Pak Udut, tokoh politik kita itu walaupun umat Islam 90%, tapi rela demi merangkul semua golongan agama agar bersatu dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ternyata prosesnya itu lumayan agak rumit ya. Agak rumit karena pada waktu itu tokoh politik kita itu agak keberatan. Malah yang paling keras itu di bawah itu Sumo. Yang Ketua Muhammadiyah itu. Iya, dari utusan dari Muhammadiyah itu agak keberatan karena memang syariat Islam itu kalau digunakan itu sebetulnya semua. Malah sistem perbankan kita, sistem keuangan kita, sistem pajak, hukum udah mencakup, ya. Kan untuk menghargai agama lain ya, diganti lah dalam satu kata itu ya. Iya, karena kalau itu diganti, kalau itu nggak diganti, maka sistem ekonomi kita, sistem hukum itu bukan hancur dalam artian sesuai Islam, tapi pastinya golongan lain ada keberatan. Pasti ada apa ya, ada perbedaan lah. Ya, perbedaan. Jadi nasionalisme kita dengan berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa, nah itu agak terganggu. Makanya digantilah yang sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan sila ketuhanan yang Maha Esa ini bisa dipakai di semua sekolah, baik sekolahnya Islam maupun non Islam juga bisa digunakan seperti itu. Gitu ya, ya. Wah, ternyata keren banget ya dari cerita di Bali proses menghapus 7 kata ini. Jadi teman-teman, yang bisa kita ambil adalah kita tuh nggak boleh membandingkan teman-teman kita yang non Islam sebenarnya ya, yang berbeda agama sama kita, apalagi sampai menghina agama itu, meskipun itu agama agama kita sendiri atau agama orang lain, itu kita nggak boleh ya guys. Nah, oke Bapak, terima kasih ya Pak udah berkunjung di podcast kami. Ya, terima kasih ya. Jadi gitu aja ya teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune.
Sebetulnya Pancasila itu kan kalau menurut pandangan politik lahirnya pada tanggal 7 Juni. Tapi kalau kita para ahli pengenal sejarah ya, maksudnya para guru sejarah, tanggal 18 Juni. Karena kalau 1 Juli itu ibarat kata baru mengandung Pancasila itu. Nah, digunakannya tanggal 17 Agustus. Kalau ditetapkan di 17 Agustus ini kan? Kalau menurut enggak ada 18 Agustus, Juli Mas. Apa ini? 17 Jadi bisa itu? kan negara kemerdekaan-nya ini masih Ya, karena memang pada saat Indonesia merdeka, kita udah berilis sebagai negara sendiri. Jadi kita harus punya dasar negara. Dan dasar negara itu adalah Pancasila. Padahal Pancasilanya sendiri pada waktu masih digodok. Jadi masih digodok. Ya karena urutannya pun masih berantakan sebetulnya. Ya, nah setelah pas kita proklamasi, maka dipercepat untuk penyusunan Pancasila. Gitu, makanya kan pada waktu itu Muhammad Hatta kan yang menghapus itu sebetulnya Muhammad Hatta ya. Karena dia dapat itu namanya laporan dari tentang laut Jepang, orang-orang dari Indonesia bagian timur keberatan. Katanya mau jadi aja deh kalau begitu. Padahal kalau katanya pakai Islam, kita nggak ada istilah pajak, nggak ada. Ada zakat. Zakat beda dengan pajak. Kalau pajak itu semua orang mau kaya miskin ini sama. Tapi kalau zakat, ya tergantung kemampuan bayarnya. Terus sistem bank nggak ada itu yang namanya kredit. Yang ada itu nggak ada bunga ya. Jadi sistemnya itu kayak apa namanya jas kakak itu di bank-bank sistem ekonominya itu yang minjem tapi nggak pakai bunga gitu ya. Kayak gitu. Syariah, sistem syariah nantinya, sistem syariah. Terus sistem hukum juga orang bunuh lagi gitu. Tapi buat Islam. misalnya Jakarta itu nggak ada Iya. Tapi kita buat Islam kalau yang Muslim tetap menggunakan hukum negara. itu juga penting ya sama rakyatnya maksudnya tentu mayoritas Islam Iya. kalau sekarang udah ini kan banyak Dan sebetulnya kan walaupun Muslim agamanya Protestan, dia ada juga Protestan, dan itu ada agama. Yang penting dia ekonomi. Makanya walaupun agamanya nggak sama, ya orang terima tidak ada. Ya karena di Belanda nggak ada yang itu ekonomi dan itu.